Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah adalah kata yang paling tepat kita ucapkan, adalah kata yang paling tepat untuk membasahi bibir kita, karena atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang, sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dan melaksanakan puasa sampai hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita umatnya dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an, banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan, yang menceritakan tentang ancaman bagi orang-orang yang selalu meninggalkan salat. Salah satu dalam Al-Qur'an berbunyi, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail atau celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan salat. Kenapa celaka? Padahal dia melaksanakan salat. Orang yang celaka yang melaksanakan salat adalah orang yang salatnya lalai. Dia terhadap salatnya lalai, terhadap salatnya selalu melupakan waktunya, selalu mengurangi takarannya. Inilah orang-orang yang celaka, orang-orang salat yang celaka. Kita tahu teman-teman, wail itu adalah sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengaku Islam, orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, jika ia tidak melaksanakan salat, maka keimanan, keislaman serta pengakuannya terhadap baginda Muhammad SAW wajib dipertanyakan. Bahkan ulama-ulama atau kebanyakan ulama berpendapat, jika seseorang yang mengaku beriman, jika seseorang yang mengaku dirinya Islam, lantas sampai akhir hayatnya dia tidak melaksanakan salat, maka ketika ia meninggal, ia tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang-orang muslim. Bahkan ia tidak boleh disolati oleh imamnya para orang muslim, kecuali keluarganya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita mengeluh ketika kita mendapatkan suatu bencana, mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi fitrah manusia, menjadi sifat dasar manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna khuliqal insana khalu'a. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dengan sifat yang keluh kesah. Jadi wajar saja jika kita mendapatkan suatu musibah, mendapatkan suatu bencana, kita berkeluh kesah. Tetapi
kita jangan melampaui batas dari berkeluh kesah itu. Kita jangan sampai melupakan segala sesuatu kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai karena hanya satu musibah kita tidak bersyukur juga pada hari itu. Jikalau kita pada suatu hari mendapatkan satu bencana, satu musibah, namun sepanjang hari itu juga kita berkeluh kesah, maka sangat merugilah kita. Karena kita tidak menghitung, kita tidak mengingat nikmat yang Allah berikan. Lanjut dari ayat yang tadi adalah idza massahu syarru jazua, ketika manusia ditimpa segala sesuatu yang buruk, ditimpa musibah, ditimpa bencana, ditimpa sesuatu yang tidak dia inginkan, dia berkeluh kesah. Wa isa massahul khairu manua. Namun jika manusia ditimpa kenikmatan, ditimpa sesuatu yang baik, ditimpa rezeki, ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, maka manua, dia lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, yang khusyuk serta murni niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan menjamin hidupnya. Jika dia mendapatkan musibah, dia akan tetap bersyukur. Jika dia akan mendapatkan kenikmatan, maka dia juga akan tetap bersyukur dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, masihkah kita untuk selalu lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan hakikatnya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Lalu mengapa kita selalu meninggalkan ibadah-ibadah kita, terutamanya ibadah salat ini? Jikalau zakat, haji, bahkan ibadah yang sedang kita jalankan pada bulan suci Ramadan, yaitu puasa, bisa kita tinggalkan karena uzur syar'i atau alasan yang diterima oleh agama. Mungkin kita tidak bisa menunaikan zakat karena memang harta kita belum mencapai untuk kadar mengeluarkan zakat. Mungkin kita tidak bisa menunaikan haji karena memang kita belum mampu untuk melaksanakan haji. Mungkin kita tidak bisa melaksanakan puasa karena kita sedang dalam safar, kita sedang bekerja di bawah teriknya matahari. Jikalau kita memaksakan puasa, maka kita akan sakit. Atau mungkin kita sedang diberikan resep oleh dokter untuk meminum obat. Bahkan jikalau kita puasa, mungkin kita akan sakit berkelanjutan. Namun tidak halnya dengan salat. Dalam kondisi apapun, baik kita sehat maupun sakit, Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan kita untuk melaksanakan salat. Bahkan Allah memberikan keringanan jikalau kita tidak bisa melaksanakan salat secara berdiri, maka kita laksanakan salat itu secara duduk. Bahkan kita bisa melaksanakan salat menggunakan isyarat kita. Jikalau kita memang sudah tidak bisa berdiri lagi, sudah tidak bisa duduk lagi, bahkan berbaring pun sudah tidak bisa, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita salat dengan menggunakan isyarat. Saking pentingnya salat ini bagi kehidupan kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa salat ini begitu penting bagi kita? Karena salat adalah ibadah yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta, menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau salat kita ini benar, jikalau salat kita ini murni niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah segala urusan kita, segala apa yang ingin kita lakukan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat juga adalah
amalan yang paling pertama dihisab pada hari pembalasan nanti. Sebagaimana hadis Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama yang dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya benar, maka seluruh amalannya benar. Jika salatnya buruk, maka seluruh amalannya buruk. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Bagaimanakah niat kita? Apakah niat kita benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Salat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena ingin dipuji, bukan karena sifat riya, namun murni karena ingin beribadah dan ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja. Wa akhiran, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.